Yo, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih guys sudah mengklik video ini. Oke guys, kembali dengan video reaction kita berdua. Masih lanjut lagi. Kali ini kita bakal kembali lagi mengenai requestan dari para subscriber. Karena ini aku tuh sayang banget sama subscriber aku. Tapi bohong. Jadi masih ditemani oleh Sony guys. Kali ini kita berdua nih bakal reaction sesuatu yang ini menarik banget nih sumpah. Ini ada jembatan versi militer paling canggih di Asia Tenggara nih. Oh my god. Wow. Penasaran banget apakah negara kita Indonesia tercinta ini masuk atau enggak. Karena you know, militer Indonesia itu termasuk yang terbaik di Asia Tenggara. Apakah jembatannya juga termasuk yang terbaik gitu ya? Mungkin langsung saja kita lihat videonya sekarang. Jangan lupa subscribe juga, nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali kita berdua upload di YouTube. Dan follow juga channel aku dan PRP, linknya ada di deskripsi video aku. Dan Sony Muhammad Asy805 linknya di deskripsi. Wow, ini menarik nih. Berarti ini khusus diperuntukkan untuk militer ya? Kendaraan-kendaraan militer berarti. Oh. Halo semua, ketemu lagi kita di channel Top 5 Merdeka. Salah satu tipe kendaraan dalam militer yang tak kalah penting dalam pertempuran adalah kendaraan rekayasa militer atau Military Engineering Vehicle. Ini penting banget. Kendaraan nih. tipe ini tak dilengkapi dengan persenjataan, namun dibangun untuk pekerjaan konstruksi atau untuk transportasi tempur di medan perang. Ini khusus Ada untuk banyak membuat jenis jalan. kendaraan rekayasa militer, mulai dari bulldozer, derek, grader, eskavator, dump truck, kendaraan penembus, hingga tentu saja kendaraan penghubung atau sistem jembatan yang akan kita bahas di video kali ini. Oke. Nah, sesuai namanya, kendaraan jembatan memiliki tugas menyediakan jalan bagi kendaraan militer lain untuk melalui sungai, jurang, atau lahan basah. Hari Jadi ini ini bisa kita akan dibuat melihat dan membahas 5 secara mendadak kendaraan nih. atau sistem jembatan tercanggih menurut admin yang digunakan oleh militer di ASEAN. Penilaian admin dasarkan kepada daya tahan, teknologi, efektivitas, mobilitas, dan bentang atau panjang jembatan tersebut. Ada beberapa penilaian yang Oke, dinilai. langsung saja inilah 5 kendaraan atau sistem jembatan militer paling canggih di Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Oke. Ini 5 kendaraan, berarti kendaraannya dong atau gimana nih? Kita lihat aja ya. Oh, dan pakai itu subscribe ya guys. Ini justru menarik banget nih. Kalau tentang kayak gini bener nggak? Number 1. 1. M60 AVLB. M60 AVLB atau Armored Vehicle Launch Bridge pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963. Kendaraan jembatan ini dikembangkan oleh Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat di bawah kontrak dengan perusahaan General Dynamics untuk menggantikan sistem jembatan M48 AVLB. M60 AVLB dirancang untuk meluncurkan jembatan untuk tank dan kendaraan tempur lainnya dalam melintasi parit atau celah air dalam kondisi tempur. Sesuai namanya, M60 AVLB dibangun dari chassis tank MBT M60 yang mana turretnya dilepas dan diganti dengan sistem peluncuran jembatan. Untuk jembatannya saja, yang bertipe gunting ini memiliki bobot lebih dari 13 kg dan terbuat dari aluminium. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 19 meter dan dapat menjangkau celah dengan lebar hingga 18 meter. Pada saat dibawa ke lokasi pertempuran, sistem jembatan ini terlipat di atas platform dan diluncurkan ke depan secara hidrolik. Jembatan ini mampu dilalui berbagai jenis rampur, baik beroda rantai maupun beroda biasa dengan bobot maksimum hingga 60 ton. Jadi kalau udah dipakai untuk bisa platformnya sendiri memiliki kecepatan maksimum 48,3 km per jam dan dilengkapi dengan armor, sehingga 2 orang kru yang berada di dalam menjadi lebih aman. Nah, ada setidaknya 6 negara dari seluruh dunia yang masih mengoperasikan sistem M60 AVLB ini. Di antaranya adalah Amerika, tentu saja, Israel, Pakistan, Portugal, Spanyol, dan satu-satunya negara ASEAN, Singapura. Oh, Singapura. Angkatan Darat Singapura telah mengoperasikan sistem jembatan M60 AVLB ini sebanyak 12 unit. Wow. Main banyak ya. Ini Singapura emang negara terkaya sih. Jadi pantas saja ya ada yang kayak gini. 2. MS-20 Douglas-Ja. Next ada MS-20 mirip-mirip sih. sebuah sistem jembatan militer asal Polandia. Ini Polandia. Seperti yang kamu lihat, sistem jembatan yang satu ini memiliki platform sasis truk, yakni truk besutan Jeltz C662D berkonfigurasi 6x6.
Dirancang untuk Sama kita dipasang ya? di atas Iya, rintangan emang sempit. mirip. Jembatan pada sistem ini memiliki panjang Wow. 23 meter Oh, atau tapi lebih panjang. 25,5 meter dengan akses landai dan dapat menjangkau celah yang memiliki lebar hingga 20 meter. Setelah diluncurkan dari arah belakang truk, jembatan ini dapat dilewati oleh kendaraan beroda rantai dengan bobot hingga 63,5 ton. Wow, berarti atau kuat kendaraan banget. beroda biasa dengan bobot hingga 73 ton. Nah, MS-20 sudah dioperasikan oleh Angkatan Darat Polandia sejak tahun 2012. Ya pasti dong, Termasuk Polandia. baru ya. Selain Ya. Polandia pun hanya ada satu negara lain yang juga menggunakan sistem ini. Asia Negara Tenggara ASEAN ya? lagi, yaitu negara Vietnam. Oh, di Vietnam menjadi pengguna kedua dari sistem ini setelah Polandia, di mana 12 unit dari sistem MS-20 sudah beroperasi di Satuan Engineering Angkatan Daratnya Vietnam. MS-20 pun telah dilengkapi teknologi yang canggih dan disesuaikan dengan kondisi iklim di Vietnam. Hasilnya, mulai dari sistem elektronik, hidrolik, hingga perlindungan korosi telah diubah. Bahkan MS-20 kepunyaan Vietnam juga dicat dengan cat khusus yang disesuaikan dengan iklim setempat. Jadi bukan semata-mata yang dari Polandia langsung dipakai gitu, tapi diubah lagi di Vietnam sesuai iklim. 3. Leguan. Leguan, simpel namanya ini. Berikutnya tentu saja ada Leguan yang merupakan salah satu sistem jembatan militer yang paling banyak dioperasikan di dunia, termasuk di Asia Tenggara. Sistem ini diproduksi oleh pabrikan asal Jerman Krauss-Maffei-Wegmann, Jerman awalnya nih, keren untuk nih. Angkatan Darat Jerman. Jembatan ini dirancang untuk menyeberangi berbagai Cuma beda bentuk rintangan dan tengahnya celah doang. basah. Oh bener. Dalam pengoperasiannya, jembatan Leguan bisa dikonfigurasikan dalam dua bentuk atau formasi. tapi ini kayak Bisa gini dikonfigurasikan ngeluarinnya, menjadi kayak jembatan dilurusin sepanjang gitu. 26 Oke, meter pakai tank. atau dua jembatan sepanjang Tapi lebih panjang 14 loh. meter. 26 meter. Terbuat dari campuran Betul. aluminium Iya, benar, alloy, benar, jembatan benar. Leguan dilengkapi sistem peletakan yang sepenuhnya otomatis, yang mana dalam pengoperasiannya ditangani oleh seorang operator dengan kendali Iya nih, kayak elektronik. dikiniin dulu, Hasilnya, dilurusin proses dua-duanya. peletakan jembatan ini cukup cepat. Untuk konfigurasi panjang 26 meter bisa memakan waktu hanya 6 atau 8 menit saja. Wih, Sedangkan untuk konfigurasi 14 meter akan memakan waktu sekitar 5 menit saja. Kemudian, untuk daya tahan, jembatan ini mampu dilewati kendaraan dengan bobot maksimum 70 ton. lebih Sehingga kuat tak lagi. hanya panser-panser amfibi seperti BMP-3F dan PT-76, tank Bisa. MBT seperti Leopard 2A4 sekalipun masih ideal melewati jembatan Leguan Nice ini. dong. Nah, jembatan Leguan dirancang untuk dapat dibawa oleh dua jenis platform, yaitu dengan basis tank atau kendaraan roda rantai dan truk berat beroda biasa. Oh bisa juga sama Di truk. Asia Tenggara, sistem jembatan Leguan digunakan oleh 3 negara, yaitu Wow. Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Oh, ketiga negara itu. Angkatan Darat Malaysia mengoperasikan jembatan Leguan yang dipasang pada chassis tank PT-91 sebanyak 5 unit. Indonesia dalam hal ini Batalion Zeni 1 Korps Marinir mengoperasikan jembatan Leguan dengan platform truk MAN Cat 1. Memang banyak digunakan karena lebih ideal sih saya rasa. Sementara di Singapura, jembatan Leguan dioperasikan oleh Angkatan Darat dalam 3 jenis platform, yaitu Oke. 10 unit pada platform tank Leopard 2A4, pada platform Rampur Infanteri Bionics, dan pada platform truk MAN Cat 1 sama seperti kepunyaan Indonesia. Oke. Ini canggih nih, yang ini canggih banget tau. Ah, ini buat Number di 4, PFM. laut. Di air itu. Kayaknya ya. Kali ini ada PFM atau Motorized Floating Bridge yang Wow. merupakan sistem jembatan apung yang menyediakan penyeberangan air secara kontinu maupun terputus-putus Kayak gimana untuk tuh? kendaraan tempur militer hingga bobot 70 ton seperti Anjir. APC, Untuk tank melewati tempur, danau. atau bahkan kendaraan sipil. Karena jembatan ini juga dapat digunakan untuk operasi-operasi sipil, contohnya untuk bencana alam seperti banjir. Oh, Jembatan apung ini memiliki panjang 10 meter, lebar total 10,20 meter, lebar lintasan 4 meter, dan tinggi 1,3 meter. karena dia mengapung kan nih, Dalam kayak gitu. pengoperasiannya Jadi sebagai nggak jembatan apung, terlalu panjang. PFM langsung diluncurkan dari truk yang membawanya, jadi tidak memerlukan peralatan tambahan seperti kapal ataupun derek itu dalam kerennya peluncurannya. berat tapi bisa Sistem mengambang. jembatan ini juga dikenal sangat mudah dioperasikan karena sistem ini otonom dan memiliki tenaga pendorong tersendiri di setiap bagiannya. Sehingga untuk Ada menciptakan besinya juga. jembatan let's say sepanjang 100 meter itu bisa dilakukan kurang dari 30 menit asalkan unitnya cukup. Yang mana untuk membangun jembatan 100 meter diperlukan 9 bagian Oh, dan jadi- 2 jalur landai.
Jembatan 100 digabung-gabungin. meter ini dapat mengkonvoi hingga 11 kendaraan atau 3 kendaraan berbobot 70 ton dalam waktu bersamaan. Gila. Sistem jembatan hasil produksi pabrikan Prancis CNIM ini memang memiliki 2 tipe Prancis konfigurasi. Selain bisa digunakan sebagai jembatan, juga bisa difungsikan sebagai feri pengangkut karena kemampuan otonomi itu tadi. Cepet juga jalannya Nah, ini. selain negara Prancis, sistem PFM juga telah dioperasikan oleh setidaknya Di 3 ASEAN. negara di dunia, yaitu Italia, Swiss, dan satu-satunya negara ASEAN, Malaysia. Malaysia gila Menurut Wikipedia, Angkatan Darat Malaysia Keren. sudah punya 2 unit sistem jembatan apung PFM ini. Udah punya 2 di mereka. Sebelum kita lanjut ke nomor 5, pastikan dulu kamu tekan tombol merah subscribe Pakai di bawah subscribe. dan juga lonceng Penting notifikasinya banget supaya tahu. kamu tidak Bener nggak nih? ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini. 5. Oke. M3 Amphibious Rig. Oh, ini pasti untuk di air juga dari namanya. Terakhir ada M3 Amphibious Rig yang Amfibi. dikembangkan di Jerman. Berbeda dari jembatan-jembatan sebelumnya, sistem jembatan yang terakhir Kok ini bisa ada dia, merupakan jembatan amfibi, di mana truk yang Seketika hati gua berfungsi kayak, sebagai sumpah. platform pengangkut juga bertindak sebagai pendorong jembatan di dalam air. Oh, amfibi berarti darat dan air. Anjir, M3 keren ini. Amphibious Rig digunakan untuk mengangkut atau jadi jembatan penyeberangan bagi tank atau kendaraan tempur militer lainnya untuk melewati rintangan air seperti sungai. Saat melaju di darat, M3 Amphibious Rig tak ubahnya seperti truk berukuran raksasa, punya panjang 12,74 iya ya. meter, lebar 3,35 meter, dan tinggi 3,93 meter, serta dapat melaju dengan kecepatan maksimum 80 km per cepet jam juga, dengan udah. 4 Cepet roda juga, tau. berpenggerak 4x4-nya. Namun, jika di air, karena Langsung memiliki mengambang kemampuan amfibi, 4 roda tadi ditarik dan M3 Amphibious Rig Wih, akan keren menurunkan tau. 2 pontun aluminium besar dan berubah menjadi kapal feri tipe rakit. Bahkan Anjir. bagian pontun ini bisa diturunkan saat truk melaju. Jadi Dilengkapi multifungsi. baling-baling dan dikendalikan oleh 2 jet pompa, M3 Amphibious Rig ini dapat melaju sampai kecepatan 14 km per Lumayan jam di air. dalam air. Dalam pengoperasiannya, 2 atau lebih M3 Amphibious Rig dapat dipasangkan dalam waktu 3 menit saja untuk menciptakan mode juga, kapal simpel feri banget. yang bahkan mampu mengangkut tank terberat sekalipun, Anjir. seperti tank Jerman Leopard 2A6 atau tank Inggris Challenger 2. Bahkan, dalam 15 menit, 8 unit M3 Amphibious Rig bisa dikaitkan Ini dan ideal membentuk nih. jembatan sepanjang Bagus. 100 meter, yang mana bisa dilalui oleh rampur beroda rantai hingga bobot 85 ton dan rampur beroda biasa hingga bobot 132 ton. Itu 100 Nah, meter selain tuh butuh. Angkatan Darat Jerman, sistem jembatan M3 ini juga digunakan setidaknya oleh 5 negara, yaitu Taiwan, Inggris, Brazil, dan 2 negara dari Asia Iya, Tenggara, siapa aja? Singapura, dan Indonesia. Wow. Di Singapura, sistem jembatan M3 ini dioperasikan oleh Angkatan Darat. Sementara di Indonesia, M3 Amphibious Rig menjadi salah satu perlengkapan Satuan Zeni Tempur atau Zipur TNI Angkatan Darat. Unit sistem M3 yang digunakan oleh Satuan Zeni adalah hasil produksi pabrikan asal Ceko, Excalibur International. Oh, Ceko. Perusahaan ini telah mendapat lisensi produksi M3. Menurut beberapa sumber, Satuan Zeni Tempur sudah punya 18 unit M3 Amphibious Rig dalam kondisi Wah, full banyak press. juga ya. Ini yang amfibi nih, yang terakhir nih justru menurut aku keren banget. Waktunya yang singkat, terus daya Jadi, tampung itulah itu dia yang 5 kendaraan atau sistem kuat jembatan gitu. militer paling canggih di Asia Tenggara versi Oke, top don't 5 forget to merdeka. subscribe guys. Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Boleh banget. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton. Dan Oke, nonton admin. juga video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke. Oke, jadi itu dia ya. Apa sih ini jembatan versi militer paling canggih? Mana menurutmu yang paling canggih nih? Yang paling terakhir sih, soalnya itu serbaguna bisa di air dan Nah, betul banget. Cuman bukan berarti yang lainnya gak canggih. Cuman yang nomor 5 tuh dirasa lebih keren gitu. Dan beruntungnya Indonesia ternyata udah punya sama Singapura ya. Dia udah mengoperasikan untuk di angkatan daratnya gitu. Teknologi seperti ini tuh harus terus dikembangkan ya nih untuk apa sih mendukung sistem militer di berbagai negara gitu. Meskipun bukan negara ASEAN yang membuatnya, tapi kita hanya sebagai pengguna, tapi justru kita bangga banget karena udah bisa menggunakannya gitu. So kita berdoa semoga kemiliteran di Indonesia dan di Malaysia bisa semakin maju. Intinya bisa banyak perubahan yang lebih baik lah gitu ya. Oke, mungkin itu saja video reaction kita berdua. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Tinggalkan like, comment, dan subscribe dan follow Instagram aku Adam PRP. Linknya ada di deskripsi video aku. dan Sony mau pada 05 linknya di CV guys. Oke, kita baru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.